Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi pagi ini akan melakukan reshuffle kabinet ya. Ini akan jadi reshuffle kabinet yang ke berapa ini? Yang ke-11 kalau tidak salah catatan saya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode masa jabatannya. Jadi dia ini dibandingkan dengan Presiden SBY jauh lebih banyak melakukan reshuffle karena SBY tercatat selama 2 periode melakukan 5 kali reshuffle. Nah, yang cukup mengejutkan kan reshuffle ini dilakukan hanya 2 bulan menjelang pemerintahan Jokowi berakhir. Jadi sebenarnya kalau dari sisi efektivitas ya pemerintahan ini reshuffle kali ini tidak berarti apa-apa. Itu kalau dari sisi efektivitas pemerintahan. Tapi kalau dari efektivitas kelanjutan kekuasaan Jokowi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan ya ini tentu saja sangat penting. Nah, yang sudah memastikan akan diganti adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dia kalau kemarin-kemarin dia masih menyatakan dia siap untuk di-reshuffle dan sebagainya, tapi akhirnya dia kemarin sudah membenarkan bahwa iya, dia hari ini akan di-reshuffle dan yang menggantikan itu adalah politisi dari Partai Gerindra, Suparman Andi Aktas yang sebelumnya menjadi kepala badan legislasi di DPR. Sesungguhnya kabar reshuffle itu sudah berembus sejak pekan lalu ya ketika hari Selasa kan Presiden Jokowi itu membenarkan pertanyaan wartawan apakah dia akan melakukan reshuffle dan pada waktu itu dia menyatakan jika diperlukan akan dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin berhembus juga, pekan lalu berhembus bahwa hari Kamis yang lalu itu akan ada reshuffle tanggal 14 ya, akan ada reshuffle kabinet dan pada waktu itu menyasar 4 posisi di kementerian, itu ada 2 orang yang masuk, tetapi yang keluar itu juga 2 orang. Nah yang pertama disebut-sebut akan diganti yakni Menkumham Yasona Lawli. Kemudian pada waktu nama politisi dari Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar. Kalau Siti Nurbaya Bakar ini sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabarnya akan digantikan oleh politisi PSI Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi Wakil Kepala BPN dan Agraria Tata Ruang. Juga sekaligus merangkap sebagai Wakil Kepala PLT ya, tepatnya PLT Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Nah, selain nama itu yang juga akan diganti adalah Menteri SDM, dia posisinya akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia dan kemudian posisi Bahlil Lahadalia itu digantikan oleh Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Selain nama-nama itu akan ada 2 nama kepala badan yang juga dilantik oleh Jokowi yakni Kepala BP POM yang sekarang dijabat oleh PLT-nya Rizka Andalusia itu dia akan ditetapkan menjadi Kepala BP POM, sementara Kepala Badan Gizi Nasional, nah ini akan ditempati seorang profesor dari IPB namanya Dadan Hindayana. Jangan salah ini posisi ini akan sangat strategis berkaitan nanti dengan program makan siang gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, apa artinya reshuffle ini? Tentu reshuffle ini seperti saya sebut tadi ini merupakan konsolidasi dari Jokowi untuk terus-menerus melakukan cawe-cawe terhadap kekuasaan. Karena sebenarnya bukan hanya reshuffle ini yang cukup mengejutkan kan karena sebelum lengser kemarin tanggal 15 misalnya Jokowi juga sudah menerbitkan perpres untuk kantor komunikasi presiden. Jadi bayangkan ini luar biasa sekali. Dan bersamaan itu nanti setelah hari ini paginya dilakukan reshuffle, maka malam harinya akan diumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan disebut-sebut bahwa Ridwan Kamil itu akan dipasangkan dengan kader PKS Suswono. Jadi ini lengkap konsolidasinya ya. Penggantian dari Yasona Lawli ini tentu saja ini adalah penggantian sangat strategis berkaitan dengan besok kan akan dilakukan Rapimnas dan Munas Partai Golkar dan Bahlil Lahadalia dipastikan akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru dan sebagai Ketua Umum Partai baru itu kan dia perlu disahkan ini kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM dan itu berarti kan menjadi kewenangan dari Yasona Lawli.
Jadi, karena itu dia, harus diganti ini, karena kalau tidak dia bisa jadi hambatan. Karena partai-partai politik kan sedang menghadapi pilkada ya, dan nantinya kewenangan untuk memberikan rekomendasi, tanda tangan untuk rekomendasi dukungan terhadap, pasangan calon itu baik pilkada, di tingkat gubernur maupun tingkat kota dan kabupaten itu ada di kewenangannya ada di tangan ketua umum. Jadi artinya nanti setelah, dilantik, sebagai ketua umum yang baru, maka Bahlil yang akan memberikan rekomendasi, menandatangani rekomendasi untuk siapa yang akan diusung oleh Partai Golkar, menjadi calon kepala daerah tingkat 1, tingkat maupun tingkat 2. Tentu saja bersama dengan sekjen dari Golkar yang baru juga. Nah, soal ini, saya kira memang cukup menarik ya, tapi nanti kita akan bahas tersendiri, mengapa akhirnya calon wakil gubernur di, Jakarta itu diberikan kepada PKS, bukan diberikan pada Kaisang. Tapi kita mungkin fokus hari ini membahas bagaimana hubungan antara Jokowi dengan PDIP setelah reshuffle, kali ini. Karena setelah nanti Yasona Lawli itu di-reshuffle, maka masih, banyak, pejabat dari, PDIP ini, menteri dan pejabat ya, begitu ya. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan nanti itu Arifin Tasrif itu juga diganti dengan Bahlil, itu sebenarnya juga portofolio dari PDIP, meskipun dia bukan kader PDIP, ini kader jadi portofolio, PDIP di kabinet itu makin dikurangi. Saat ini, selain Menkumham Yasona Lawli, memang PDIP itu yang menempatkan, kadernya paling banyak di pemerintahan. Ya maklumlah kan ini karena partai pengusung utama dan tadinya Jokowi itu juga kader PDIP. Ya ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, juga jangan lupa ada posisi yang juga sangat penting meskipun mungkin, jarang bersuara ke publik, yakni Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu masih juga ada pejabat tinggi, pimpinan lembaga negara, yakni ini pimpinan lembaga, kebijakan, pengadaan barang dan jasa, yakni Hendar Priyadi ini juga kader, PDIP yang sebelumnya adalah wali kota Semarang, dia menggantikan Azwar Anas. Nah, dengan, dicopotnya 2 orang, dua orang dari, representasi PDIP, Yasona Lawli kader PDIP dan kemudian Menteri SDM Arifin Tasrif, itu, apa yang akan dilakukan oleh PDIP? Karena sebenarnya PDIP ini sudah lama didorong-dorong untuk keluar dari kabinet. Yang terakhir ini adalah staf khusus Presiden, Jokowi yang juga sebelumnya adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali itu mengingatkan agar PDIP itu menarik saja seluruh menterinya dari kabinet kalau sudah tidak sejalan lagi dengan pemerintahan. Pernyataan Grace ini tampaknya dikaitkan dengan sikap Ibu Megawati dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang terus-menerus menyerang, Presiden, Jokowi itu. Tapi ini memang serangan-serangannya ini kalau, dalam pewayangan saya kira ini baru perang-perang kembang ya, kalau belum perang betulan. Harusnya kalau perang betulan memang PDIP itu, menarik, semua menteri-menterinya. Apalagi kan sebenarnya kalau dulu Ibu Megawati menjelang Pilpres itu menyatakan pertimbangannya tidak menarik, para menterinya dari kabinet dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas, pemerintahan. Karena memang betul kalau sebelum Pilpres itu ditarik para menteri-menterinya sebenarnya itu akan mengguncang pemerintahan, Presiden Jokowi. Tapi sebenarnya kalau pada waktu itu dilakukan oleh Ibu Megawati bukan hanya mengguncang, pemerintahan Presiden, Jokowi, tapi juga bisa mengubah konstelasi Pilpres ya. Sayangnya Ibu Megawati terlalu konstitusional gitu atau terlampau hati-hati juga gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada gunanya lagi, karena kan masa pemerintahnya Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Jadi kalau toh kemudian dilantik pejabat yang baru itu juga tidak akan efektif pemerintahnya. Kecuali ya pos-pos yang seperti, Yasona Lawli tadi yang, ini penting sekali untuk legalitas dari pimpinan-pimpinan partai atau kepengurusan partai. Kan sebelumnya dikabarkan bahwa istana itu marah sekali terhadap Yasona Lawli karena dia mengesahkan kepengurusan, PDIP yang baru. Dan dalam kepengurusan, PDIP yang baru itu memang masuk, darah-darah baru yang, dianggap selama ini, terus-menerus menyerang istana, gitu. Nah, tapi saya kira bukan hanya sekedar karena kemarahan itulah kemudian Yasona Lawli itu diganti, tapi yang lebih penting tadi itu, yang saya sebut bahwa dia akan berperan penting untuk mengesahkan, kepengurusan Partai Golkar. Jadi kalau kita
cermati memang, kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi ini, di selama era pemerintahan, Jokowi itu banyak sekali aturan-aturan, yang atau bahkan undang-undang yang diubah, itu untuk kepentingan, jangka pendek dari, politik dinasti dan kekuasaannya, Jokowi. Jadi, dengan konsolidasi ini, dengan reshuffle kabinet terbaru ini, ya berarti Jokowi satu melakukan konsolidasi kekuasaan yang semakin mantap. Kedua, sebenarnya justru Jokowi yang lebih ofensif terhadap, PDIP. Sementara PDIP ini kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola atau tinju begitu, ini cuman, bertahan terus gitu ya, double cover saja, sekali-kali menyerang balik begitu, tapi tidak pernah ada serangan yang telak gitu. Nah nah, mari kita tunggu, apa yang akan dilakukan oleh, PDIP setelah Menkumham Yasona Lawli ini, diganti. Apakah kemudian PDIP itu masih terus bertahan di dalam pemerintahan sampai menjelang akhir masa jabatannya Jokowi, atau kali ini jadi momentum yang saya mungkin, dalam bahasa yang sering digunakan, enough is enough gitu buat PDIP. Ini sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi sekarang ini kami tidak mungkin lagi mempertahankan para menteri kami di dalam, kabinet. Itu harusnya yang dilakukan. Meskipun terlambat, ya tidak ada persoalan, itu akan menunjukkan sikap PDIP. Gitu. Kalau tidak, orang akan kemudian ya menganggap bahwa PDIP itu hanya, ngomong-ngomong saja, hanya omong-omong saja. Sementara bagi Jokowi juga ini menjadi semacam kemenangan terhadap PDIP, bahwa dia terus melakukan serangan-serangan terhadap kepentingan PDIP, sementara PDIP sendiri tidak pernah berani membalas apa yang dilakukan oleh, Jokowi. Apakah ini ada kaitannya dengan politik sandra seperti yang, banyak dilakukan Jokowi terhadap lawan-lawan politiknya, seperti misalnya soal mundurnya dari, Airlangga Hartarto ya. Airlangga Hartarto ini kan, setelah dia dibutuhkan akhirnya dia dipaksa mundur juga, iya kan, tapi karena banyak sekali kasus-kasus hukum. Dan kemudian banyak tuh sekarang, para ketua umum partai yang, tetap berada di, koalisi pemerintah itu karena tersandra, kasus-kasus hukum. Dan yang sebelumnya misalnya mau mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian membatalkan diri juga. Nah sekarang ini, pertanyaan kita, apakah PDIP itu juga, banyak sekali menterinya yang berkasus sehingga mereka tidak pernah berani menarik, dukungan atau menarik para menterinya dari kabinet, karena kalau menterinya ditarik walaupun hanya dalam waktu 2 bulan, itu menjadi kesempatan bagi menteri penggantinya yang dipastikan orang-orang Jokowi itu untuk bongkar-bongkar kasus yang ada di departemen yang tadinya, dipimpin oleh kader PDIP. Jadi itulah situasinya politik di Indonesia, itu ada, politik sandra, dan politik sandra itu terjadi ya karena memang para politisi kita tidak bersih ya. Kalau mereka bersih, maka mereka tidak bisa disandra. Dan yang lebih buruk lagi sekarang ini memang arahnya itu adalah kartel politik, dan kemudian, di sini yang, selain itu ada namanya politik of exclusion ya, pengucilan itu yang dilakukan terhadap, PDIP. Langkah pertama jelas yang terjadi di, Jakarta, dengan membiarkan PDIP sendirian, di luar koalisi, tapi persoalannya kemudian, PDIP di Jakarta ini tidak bisa mengusung calon sendiri. Beda dengan di Sumatera Utara, walaupun, PDIP ditinggalkan sendirian, tetapi mereka masih tetap bisa mengusung, calon gubernur, menantang, calon gubernur, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni menantu dari Pak Jokowi, Bobi, Nasution. Saya Hertzbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.